pada saat world premiere di Toronto kita sebenarnya agak tegang gitu ya, karena cerita ini sangat lokal, apalagi pakai bahasa Jawa dan di Jogja. Kita khawatir apakah teman penonton Toronto itu bisa relate nggak sama kejadian keviralan ini gitu. Ternyata 2 kali screening itu mereka sama-sama tersentuh dan terharu gitu. Bahkan ada penonton yang mendatangi kita bilang, terima kasih untuk udah membuat film ini. Kejadian keviralan dan bullying sosmed itu juga terjadi di negara kita gitu. Ada yang dari Eropa, ada yang dari Amerika. Tapi yang paling menyentuh adalah ada yang bilang bahwa ibu saya itu juga seorang guru gitu, dan ibu saya seringkali diprotes orang tua murid karena memberi hukuman ke siswa gitu. Jadi apa fungsi pendidikan ini? Jadi justru komentar-komentar penonton itulah yang bagi kami sebuah penghargaan tertinggi gitu ya. Habis dari Toronto kita ke South by Southwest Sydney gitu ya. Habis dari South by Southwest Sydney kita habis ini akan ke Taipei Golden Horse Film Festival. Lalu ada 3 festival film lain yang belum boleh di-announce sampai mereka official release. Sampai ke Indonesia kita juga tentu saja senang banget, ternyata sambutannya sangat memberikan kehangatan bagi kami, sangat relatable, dan ya kami berharap supaya word of mouth ini disebarkan dan kemudian semakin banyak yang nonton. Ya kebetulan ini kan film kedua antara Rekata dengan Karina, jadi tentunya karena kita sudah puas dengan Penyalin Cahaya dan saya berkomitmen untuk tetap mendampingi Rendas untuk semua produksi filmnya. Tetap lanjut. Tetap lanjut kedua dan mungkin seterusnya. Amin amin. Ke dalam film belum ada. Semua itu adalah bikinanku, refleksinya. Tapi ada satu refleksi yang dari guru BK aku sesungguhnya dulu yang saya itu membekas banget sampai sekarang, yaitu membawa kelereng dengan papan dari satu titik ke titik lain. Yang semakin banyak bisa membawa kelereng sampai ke ujung, itulah yang menang. Saya dengan ego saya menempatkan kelereng 20 langsung dalam baki saya dan mencoba berjalan ke ujung sana. Alhasil di tengah jalan itu semua jatuh. Nah, di situ saya belajar bahwa ketika saya nggak bisa bertanggung jawab atas apa yang saya kerjakan, atas beban saya, pasti hasilnya akan gagal gitu. Jadi mengetahui kapasitas diri, mengetahui load diri, membawa 1 aja atau 2 aja tapi yakin bisa sampai tujuan, itu yang saya pegang sampai sekarang. Kalau saya sedang menghandle skenario, saya nggak pernah bikin satu film, saya megang 2 film dalam waktu bersama tuh nggak pernah dan nggak akan. Saya nulis skenario A sambil ngedit film B, itu juga nggak akan. Saya nggak mau menjalani pola seperti itu. Bagi saya film adalah ekspresi diri, dan kalau saya menduakan itu, tandanya saya sudah memecah ekspresi saya dan itu nggak bisa sampai ke penonton. Pede dong. Pede, tentu saja pede karena saya sudah melihat reaksi dari para penonton dari awal gitu ya, dan semuanya terharu, menangis gitu ya. Terutama yang paling membuat saya menyentuh adalah screening bersama para guru di 4 hari lalu, di mana semua guru itu mendatangi saya dan bilang terima kasih dan ini menangis, dan para guru tersebut jarang sekali menonton film bioskop. Jadi film ini bisa mencapai layer yang tidak hanya pecinta film, tidak hanya sinetron, tapi masyarakat umum pun juga bisa relate. Penghargaan bagiku bonus. Gitu. Bagiku kebahagiaan tertinggi adalah berproses bersama para kru dan pemain saya. Gitu. Penghargaan bagaimanapun itu kan dinilai oleh beberapa juri. Dan juri punya seleranya masing-masing. Saya nggak bisa mengontrol juri itu suka A, suka B, bebas. Tapi ada penghargaan atau enggak, setidaknya saya sudah memiliki good times atau waktu yang indah bersama para pemain saya, produser saya, dan para kru. Alasan memilih Prilly sebagai film, saya udah melihat Prilly di banyak banget series dan film, dan range emosinya itu mulai dari yang bisa sedih banget, marah banget, ketawa banget, jatuh cinta banget, beragam. Tapi dalam pendapat saya, Prilly itu butuh di treatment seperti tanah liat gitu. Jadi dia mudah dibentuk kemanapun. Kalau yang membuat tanah liat itu bisa mengembangkan potensinya, dia akan keluar dengan sangat powerful. Prilly kan tadi Pril bilang emosinya besar, tapi aku bilang Pril, di sini boleh nggak kalau emosimu itu kamu tunjukkan dari mata aja. Jadi kalau kamu marah tuh jangan nggak perlu yang kayak kamu kenapa gitu misalnya ya. Tapi cukup aja kamu dari satu lirikan ke situ, lalu melirik ke bawah. Itu udah sebagai tanda kamu marah. Nggak perlu berteriak, dan dia bisa mendeliver itu. Jadi adalah bagaimana kita bertektokan, berkolaborasi, itu yang penting sebenarnya. Itu adegan Prilly nangis dengan air mata di kiri, itu adalah udah take ketiga. Take pertama dan kedua dia bisa nangis, tapi air matanya dua-duanya. Aku bilang, Pril, kalau kamu bisa nangis dari air mata sebelah kiri, secara semiotika orang akan membaca air mata sebelah kiri itu adalah air mata kesedihan. Kalau air mata sebelah kanan adalah air mata kebahagiaan. Tekniknya nggak menentu gitu, maksudnya nggak maksudnya kalau kita nangis ya betul kan gini, tapi
kalau dihitung presisi mana yang keluar duluan itu secara saintifik mungkin yang kiri itu menandakan kesedihan. Kalau kamu bisa coba do your best bro, akhirnya dia konsentrasi ya, dia sering berproses mengingat peristiwa-peristiwa zaman dulu yang kayak membuat dia sedih, sakit. Dan tadi dia juga cerita bahwa aku mengarahkannya di mata kiri, akhirnya bisa keluar mata kiri. Dan di take ketiga itu makanya saya bilang beautiful, you nail it gitu, maksudnya berhasil. Dan itu bisa jadi suatu statement dalam film. Saya menyerahkan mungkin kemewahan buat sutradara atau kreator itu kan berekspresi sebebas-bebasnya. Jadi saya dengan Mas Adi di mereka itu memberikan ruang seluas-luasnya buat Mas mereka sebelum berkarya. Oh, oke. Mendirect Angga Yunanda. Betul seperti teman-teman tahu, dia di film-film lain kan memang penampilan sebagai laki-laki yang lemah lembut, baik, ganteng gitu ya. Saya di sini mengubahnya, kalau cuma mengubah rambut jamet tapi matanya dia tetap begitu, itu tetap ganteng dia. Makanya aku bilang, enggak, ini yang harus kamu rubah tuh nggak cuma rambut tapi mata sama alismu. Contohnya gimana Kak? Oke, sekarang coba matamu dari yang paling kecil sampai yang paling besar, kamu seberapa bisa? Oke, start mulai dari yang paling kecil. Udah gini, terus mentok, gedein. Kalau udah mentok, kamu bilang gini, dia bilang. Nah, oke, mentokmu segini, itu pertahankan kamu sepanjang dialog, kamu mentok matanya sebesar ini. Emang kenapa? Ya, supaya kamu bisa keluar dari zona nyamanmu gitu. Sekarang alis gitu. Alis coba pentokin sampai segini, paling mentok seberapa? Udah gini. Ini mentok bilang oke. Ya udah, alismu gini dan matamu gini ya. Pertahankan kamu gitu terus. Jadi kalau teman-teman lihat Muklas, bentuknya seperti itu karena alisnya dia dipentokin dan matanya digedein. Dan itu berat banget sepanjang syuting. Tapi aku minta kalau kamu lepas dari itu, kamu akan kembali jadi Angga Yunanda. Inspirasinya sebetulnya kenapa Angga Yunanda Muklas Animalia itu ya, sebenarnya kan sekarang banyak orang membuat konten tentang healing gitu. Tapi kebanyakan konten tentang healingnya adalah meditasi gitu ya. Terus kemudian ada konten tentang healing tentang tubuh gitu ya, kayak olahraga, fitness segala macam gitu. Nah, saya membayangkan menggabungkan antara konten healing tersebut dengan konten-konten pecinta binatang gitu kan. Banyak kalau teman-teman lihat pecinta binatang yang tiba-tiba sama singa bisa peluk-pelukan gitu ya, sama orang hutan tiba-tiba bisa kayak main panjat bareng gitu. Ini kalau digabungkan rasanya kok lucu gitu. Akhirnya jadilah Muklas Animalia. Perkara apa yang ditawarkan Muklas itu benar atau enggak, ya nggak tahu. Apakah itu terbukti secara saintifik, ya nggak tahu. Tapi selama itu works buat psikologis masing-masing, ya why not gitu kan. Dan itu saya memandang sekarang itu healing itu seperti itu gitu. Bukan tentang tekniknya, bukan tentang skillnya, tapi tentang bagaimana orang percaya pada teknik itu dan itu bisa berhasil, bisa menghealing dirimu, maka itu bagus.